Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Endriko Wisnu. Pada tampilan kali ini terdapat 3 lantai. Pada lantai 1 terdapat 2 ruang dengan ruang perawatan umum. Terdapat 5 device dengan IP network 192.168.1.0. Kemudian pada ruang perawatan khusus terdapat 4 device dengan IP network 192.168.1.8 dengan masing-masing subnet match 255.255.255.248. Di sini kami menggunakan konfigurasi DHCP ke access point ke router. Pada lantai 2 terdapat 3 ruang. Pada ruang dokter terdapat 3 device dengan IP network 192.168.2.0. Pada ruang IGD terdapat 2 device dengan IP network 192.168.2.8. Kemudian pada ruang operasi terdapat 2 device dengan IP network 192.168.2.16 dengan subnet max masing-masing 255.255.255.248. Kemudian untuk konfigurasi akses point ke router kami menggunakan DHCP. Kemudian pada ruang IGD dan ruang operasi kami menggunakan konfigurasi statis. Kemudian pada lantai 3 terdapat 3 ruang. Pada ruang CCTV terdapat 2 device dengan IP network 192.168.3.0. Kemudian pada ruang resepsionis terdapat 2 device dengan menggunakan IP network 192.168.3.8. Kemudian pada ruang laboratorium terdapat 2 device dengan IP network 192.168.3.16 dengan masing-masing subnet max yaitu 255.255.255.248. Kemudian pada router lantai 1 dengan router pusat kami menggunakan IP network 192.168.4.0 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian pada router lantai 2 dengan router lantai 2 dengan router pusat kami menggunakan IP network 192.168.4.4. Kemudian pada router 3 ke router pusat kami menggunakan IP network 192.168.4.8 dengan subnet max yaitu 255.255.255.252. Kemudian untuk server ke router pusat kami menggunakan IP network 192.168.5.0 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0 dengan konfigurasi statis. Kemudian untuk routing semua lantai kami menggunakan RIP V2. Kemudian untuk cek koneksi pada lantai 1 ruang perawatan umum dengan ruang perawatan khusus sukses. Kemudian pada lantai 1 dengan lantai 2 juga sukses semua. Kemudian untuk lantai 2 sukses. Ruang IGD ke ruang operasi sukses. Kemudian untuk lantai 2 ke lantai 3 juga sukses semua. Kemudian pada lantai 3 pada ruang CCTV
ke ruang resepsionis, sukses. Ruang resepsionis ke ruang lab juga sukses. Ruang CCTV ke ruang lab juga sukses. Kemudian pada lantai 1 dengan lantai 3 juga sukses. Kemudian pada lantai 1 dengan server juga sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk IoT-nya terdapat pada lantai 1 dengan ruang perawatan umum dan ruang perawatan khusus. Untuk ruang perawatan umum tersedia sebuah pintu dan sebuah kipas, lalu di ruang perawatan khusus tersedia pintu dan juga sebuah AC. Untuk kondisinya di sini jika pintu terbuka, maka kipas akan menyala dengan kecepatan tinggi. Lalu jika pintu kita kunci, maka kipas tersebut akan mati. Lalu di sini jika untuk ruangan khusus, perawatan khusus, jika pintu kita buka, maka AC akan menyala, dan jika pintu kita tutup, maka AC akan mati. Untuk kondisi lebih lengkapnya akan saya tunjukkan. Oke, jadi di sini di condition-nya, jika pintu umum terbuka, maka dengan nama pintu umum terbuka. Jika pintu umum open is true, maka kipas status to high. Dan jika pintu terkunci, maka kipas akan mati. Itu untuk ruang perawatan umum. Dan untuk ruang perawatan khusus, jika pintu khusus terbuka, maka AC akan mati. Dan jika pintu khusus tertutup atau pintu per khusus open is false, maka AC on to false. Jadi itu kondisi IoT pada ruangan perawatan umum dan ruang perawatan khusus. Lalu untuk laporan proyek akhirnya, dengan judul arsitektur jaringan rumah sakit yang disusun oleh Aditya Septiawan dan Endriko Wisnu. Jadi di sini pada deskripsi proyek. Pada proyek yang kami kerjakan, kami menggunakan 9 device berbeda, yaitu PC, tablet, HP, switch router, laptop, access point, dan server. Untuk pembagian ruangan terdapat 3 lantai, yaitu lantai 1 yang berisi ruang perawatan umum dan ruang perawatan khusus. Lalu untuk lantai 2 berisi ruangan dokter, ruang IGD, dan ruang operasi. Dan lantai 3 berisi ruang laboratorium, ruang resepsionis, dan ruang CCTV. Ya, pada lantai 1 terdapat ruang pasien, yaitu ruang perawatan umum dan ruang perawatan khusus yang menggunakan IoT dengan server sendiri. Jadi pada IoT tersebut terdapat sebuah server ya untuk menyimpan dan juga untuk disetting agar bisa melalui berbagai device. Lalu pada masing-masing ruang di setiap lantai sudah tercantumkan IP address. Ini berikut tampilan pada skema jaringan. Untuk core layer-nya di sini kita menggunakan 3 router yang berbeda. Router 0 yang menyambungkan kepada lantai 1, lalu ada router 4 yang menyambungkan kepada lantai 2, lalu ada router ketiga yang nyambung kepada lantai 3. Dan semua router tersebut disambungkan pada router tengah, yaitu router 1, yang router 1 tersebut disambungkan kepada server untuk penggunaan IoT. Di sini gambar kedua yaitu ruang perawatan. Di sini terdapat dua ruangan, yaitu ruang perawatan umum dan ruang perawatan khusus yang disambungkan dengan router 0. Lalu untuk ruang ketiga yaitu ruang eksekusi. Di sini terdapat 3 ruangan, yaitu ruang dokter, ruang IGD, dan ruang operasi. Lalu untuk lantai yang ketiga terdapat ruang CCTV, ruang resepsionis, dan ruang laboratorium yang disambungkan pada router nomor 3. Untuk tabel pengelamatan jaringan. Pada bagian ini terdapat nama subnet, network access, subnet mask, broadcast address, first IP, dan last IP. Jadi sini dicantumkan IP-IP dari ruang-ruangan yang tersedia. Untuk ruang perawatan umum, untuk NA-nya kita menggunakan 1.0 dengan subnet mask-nya 248, lalu broadcast address-nya 1.7, dan first IP-nya 1.1, dan
kelas IP-nya 1.6. Untuk ruang pengamatan khusus, kita menggunakan NA 1.8. Oh, ini perawatan khusus, kita menggunakan NA 1.8 dengan subnet mesh-nya sama, yaitu 248, lalu broadcast address-nya 1.15, dan pada device menggunakan 1.9 sampai 1.14. Lalu untuk ruang dokter kita menggunakan NA-nya 2.0 dengan subnet mask yang masih sama, yaitu 248, dengan BA-nya 2.7, dan pada device menggunakan IP 2.1 sampai 2.6. Lalu ruang IGD dengan NA 2.8, subnetnya menggunakan 248 sama, lalu BA-nya menggunakan 2.15, lalu IP-nya pada device-nya menggunakan IP 2.9 sampai 2.14. Lalu ada ruang operasi. Pada ruang operasi menggunakan NA 2.16 dengan subnet 248, lalu dengan BA-nya 2.23, dan pada device menggunakan 2.17 sampai 2.22. Lalu ruang CCTV menggunakan NA 3.0 dengan subnetnya 248, lalu pada BA-nya kita menggunakan 3.7, dan IP yang digunakan pada device yaitu 3.1 sampai 3.6. Lalu untuk resepsionis menggunakan NA-nya 3.8 dengan subnet 248. Lalu untuk BA-nya 3.15, dan pada device di ruang resepsionis menggunakan IP 3.9 sampai 3.14. Lalu untuk ruang laboratorium, ruangan terakhir, menggunakan NA 3.16 dengan subnet 248 dan BA-nya 3.23, dan pada laboratorium menggunakan IP 3.17 sampai 3.22. Untuk daftar pustaka kita kita mempelajari dari simulasi access point dan IoT menggunakan Cisco Packet Tracer dengan link YouTube yang tersedia, dan tutorial routing RIP V2 Cisco Packet Tracer dengan link YouTube yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.